semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman kelas 7, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab 5 ya. Kalau kemarin teman-teman sudah saya kasih pertanyaan-pertanyaan dan rata-rata teman-teman bisa menjawabnya ya. Sekarang Ustazah mau ngajak teman-teman kelas 7 untuk membahasnya ya. Hari ini masih tentang kekasih Allah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, Nabi Muhammad. Di bagian ini kita akan membahas bagaimana masa kecil sampai pendidikan yang dilakukan oleh keluarganya untuk mendidik Rasulullah sampai dengan menuju dewasa ya. Jadi Nabi Muhammad itu lahir di 12 Rabiul Awal atau di dalam Masehinya 20 April 571 Masehi. Nah, kemudian saat Nabi Muhammad ini lahir, ayahnya yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib ini sudah wafat ya saat berusia 6 bulan di dalam kandungannya. Ya, kemudian ibunya Siti Aminah ya, ini saat Nabi SAW sudah dilahirkan sempat diasuh oleh Halimatus Sa'diyah ya. Ini menjadi ibu susunya Rasulullah juga ya. Kemudian dibesarkan sampai usia 5 tahun. Kemudian saat masuk di usia 6 tahun, ibunya yaitu Siti Aminah ini wafat ya teman-teman. Kemudian dipindah asuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Kemudian kakeknya yang seorang pemuka Quraisy ini sangat disegani teman-teman di sana di suku Quraisy ya. Kemudian mendapat limpahan perhatian dari kakek. Kemudian setelah kakeknya wafat, Abdul Muthalib wafat, kemudian di usia 8 tahun dilanjutkan diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib sampai menginjak remaja ya, sampai sebelum dewasa. Kemudian diajari bagaimana menjalani hidup ya, diajari berkebun, bertani ya, berdagang ya. Kemudian sampai suatu hari Rasulullah diajak oleh pamannya berjalan sampai di kota Basra, kemudian bertemu dengan seorang pendeta yang terkenal yaitu Buhairah ya. Kemudian mengatakan, aku mengenali anak muda ini sebagai sosok yang kelak akan dinobatkan sebagai rahmat bagi semesta alam ya. Hal ini telah tertulis jelas dalam kitab-kitab kami. Jadi yang berisi kitab sebelum Al-Quran itu yang benar adalah mengatakan bahwa akan ada utusan terakhir ya, yang bernama Nabi Muhammad, Nabi terakhir ya, Nabi penutup yaitu Nabi Muhammad itu ada. Dan kalau mereka masih memegang itu yang benar ya, yang asli, maka akan berkeyakinan seperti Buhairah ini ya. Lindungilah anak muda ini dari orang-orang Yahudi, lebih baik bawa ia kembali ke Mekah. Ini pesan dari seorang pendeta ini kepada paman Nabi ya, Abu Thalib. Nah, kemudian di usia 25 tahun ia mengambil sendiri barang dagangannya dan memasarkannya. Jadi Nabi Muhammad ini berdagang, ilmu dagangnya sangat baik ya, dengan modal kejujuran, tidak pernah membohongi para pembelinya. Akhirnya mendapatkan keuntungan yang besar, menjadi pedagang yang sukses ya. Makanya jangan dikira berdagang dengan cara yang buruk, membohongi para pembeli akan menjadi sukses. Ternyata dengan berdagang yang jujur, dibuktikan oleh Rasulullah ya, itu akan jauh lebih sukses dan memperoleh keuntungan yang besar. Jadi ini keberhasilan usaha dagang Nabi Muhammad ya, yang teman-teman sudah jawab kemarin, bisa teman-teman baca lagi ya, karena Rasulullah menjadi pengusaha dagang yang sukses karena punya kepribadian ini ya, berpendirian teguh, semangat kerja ya. Nggak ada ceritanya orang malas bisa sukses. Oke teman-teman, jangan malas. Yang ke-8 ini ya. Nah, jadi kejujuran, sopan santun, berbicara ini menjadi modal yang sangat baik ya, sehingga Nabi Muhammad ini disukai oleh semua orang, termasuk Khadijah binti Khuwailid ya, yang menjadi istrinya. Akhirnya menjadi istri Rasulullah ya, dan kemudian dikaruniai oleh 7 orang anak. Ini akan kita bahas juga, ada di pelajaran kita di bahasa Arab. Kemudian fase Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul ya. Nabi Muhammad ini sudah mempunyai perasaan yang tidak enak melihat kelakuannya orang Arab jahiliyah masa dulu sebelum datangnya Islam ya. Jadi beliau tuh sering melakukan uzlah atau mengasingkan diri di Gua Hira, sampai akhirnya malaikat Jibril mendatangi dan membawakan wahyu pertama, yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 ya. Seperti yang teman-teman jawab ya. Ini bacaannya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, ini wahyu pertama turun. Kemudian setelah itu beberapa lama tidak muncul lagi, sambil Nabi ini menunggu wahyu yang kedua. Ya, dalam keadaan menunggu itu turun wahyu kedua, yaitu Quran surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Ya, ini teman-teman baca. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir
wali rabbika fasbir, ya teman-teman baca artinya. Kemudian kita masuk ke fase dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Setelah turun wahyu kedua Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7, ya dakwahnya Rasulullah itu dimulai dengan sembunyi-sembunyi, yaitu mengajak orang yang terdekat, ya. Makanya kita kalau mau mengajak kebaikan tuh ajak dulu orang-orang terdekat kita, orang tua kita, adik-adik kita, teman-teman kita, orang-orang yang dekat dengan kita dulu, ya. Kemudian beliau memilih tempat berdakwahnya yaitu di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, ya. Nah, kemudian orang-orang yang pertama kali memeluk Islam, nah, ini arti dari as-sabiquna awalun. Kalau teman-teman kemarin ada pertanyaan, yaitu artinya orang-orang yang pertama kali memeluk Islam, namanya as-sabiquna awalun. Ini ya, ada Khadijah istri beliau, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, dan Ummu Aiman. Nah, kemudian selain yang disebutkan di atas, ya, setiap hari bertambah orang-orang yang beriman, ya, setelah Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nih sahabat-sahabat dari kalangan yang pria yang kemudian masuk Islam ada banyak sekali ini, teman-teman silahkan dibaca. Kemudian untuk sahabat-sahabat di kalangan para wanitanya ini, teman-teman silahkan dibaca. Nah, kemudian di samping Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka turun wahyu yang ketiga, ya, firman Allah yang ketiga di surah Al-Hijr ayat 94 sampai 95. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasda' lima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Innaka kafainakal mustahzi'in. Ya. Yang artinya, teman-teman, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya kami melihara daripada kejahatan orang-orang yang berolok-olok kamu. Kemudian Nabi Muhammad menerima wahyu lagi, ya, turun firman Allah yang selanjutnya, wa anzir ashiratakal aqrabin wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi setelah Nabi Muhammad menerima wahyu ini, ya, ini ditulis nih secara terang-terangan. Kemudian Nabi memulai dakwahnya secara terang-terangan, ya. Jadi tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, tapi secara terus terang-terangan gitu. Yang pertama Nabi lakukan adalah mengumpulkan seluruh sanak keluarganya di kaki Gunung Sofa, mengajak mereka beriman, ya. Nah, tapi ternyata dari kalangan pamannya sendiri, si Abu Lahab yang namanya diabadikan di Al-Quran surah Al-Lahab, ya, tabat siada itu, ya. Nah, itu bersikap sinis, dia tidak mau menerima dakwah Rasulullah, ya. Dan banyak sekali cara orang-orang kafir Quraisy untuk menghambat dakwahnya Rasul supaya tidak berkembang, ya. Tapi ada pamannya Nabi Muhammad yang mengurus Nabi Muhammad, merawat Nabi Muhammad sejak kecil, yaitu Abu Thalib, yang selalu menjaga Nabi Muhammad. Kemudian nih kata Rasulullah, ya, demi Allah meskipun seluruh anggota keluargaku mengucilkanku, aku akan terus berdakwah menyebarkan ajaran Islam. Ya, ini Rasulullah, ya, banyak ditentang tapi beliau tidak patah semangat untuk mendakwah sampai kita merasakan nikmatnya Islam hari ini, ya. Kemudian banyak nih, karena kegagalan banyak untuk menghambat dakwah Rasul, ya, segala Abu Jahal nih, termasuk paman Nabi yang juga menolak dakwahnya Rasul, nyewa orang Yahudi untuk caci maki, ya. Tapi malah justru si Yahudinya ini masuk Islam karena dia tahu kemurniannya Islam, ya, kebaikannya akhlak dalam Islam ini. Kemudian setelah itu gagal lagi, ya kan. Kemudian kafir Quraisy melakukan strategi yang lain, yaitu strategi menawarkan harta, benda, wanita, dan pangkat, ya. Kita lihat apakah akan berhasil, ya, supaya Nabi Muhammad ini akan meninggalkan dakwahnya. Apakah berhasil? Jadi mengutus Utbah bin Rabi'ah nih, orang kafir Quraisy, menawarkan, "Hei Muhammad, jika kamu menginginkan kekayaan, aku sanggup memberikannya. Kalau pangkat, sanggup. Perempuan, saya kasih," gitu, ya. Tapi Nabi Muhammad sama sekali tidak tertarik pada tawaran itu, ya. Nah, setelah gagal lagi, akhirnya mereka memboikot Nabi Muhammad. Terjadilah fase pemboikotan kepada Nabi Muhammad, ya, bahkan kepada ini Bani Muthalib dan Bani Hashim yang belum tentu juga mereka itu Islam, tapi ini Bani dari keluarganya Rasulullah diboikot juga, ya. Karena pemboikotan ini, maka umat Islam selama 3 tahun itu selama 3 tahun dimulai pada tahun
ke-7 kenabian. Jadi berlangsung selama 3 tahun maksudnya. Ya, dimulai dari tahun ke-7 kenabian. Isi pemboikotannya ini. Kaum Quraisy tidak akan menikahi orang Islam. Kaum Quraisy tidak menerima permintaan nikah dari orang Islam, ya. Tidak melakukan jual beli, tidak berbicara ataupun menengok, ya pokoknya diboikot lah ya. Tidak mau ngantar mayatnya, tidak mau menerima permintaan damai, ya. Kemudian ini undang-undangnya ini, peraturannya ini digantung di dinding Ka'bah. Penulisnya namanya Mansur bin Ikrimah. Setelah 3 tahun, kemudian undang-undangnya itu rusak, dimakan rayap. Kemudian undang-undang tersebut dirubek oleh Zubair bin Umayyah, Hisham bin Amr ini dan ini dan karena mereka merasa kasihan siksaan kaumnya kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Begitu teman-teman kisahnya dakwah Rasulullah di Mekah, ya, sampai akhirnya mereka diboikot. Nah, semoga bermanfaat hari ini kita meneladani kisah perjuangan Nabi Muhammad ya, menjadi Rasul utusannya Allah ya. Semoga banyak yang bisa kita pelajari, menjadikan kita sebagai anak-anak, orang-orang yang lebih mensyukuri atas keislaman yang kita rasakan. Karena dengan Islam kita mampu menjalani hidup yang manusia yang dimuliakan ya. Karena tidak ada agama yang lain atau ideologi-ideologi yang lain yang memanusiakan manusia gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron wa jazakumullahu khairan.